Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Umila dengan NIM akhir 090. Nah, di sini saya akan menganalisis tentang hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan hubungan antara hukum tata pemerintahan, hukum tata negara dengan ilmu pemerintahan. Nah, yang pertama itu hukum tata pemerintahan. Nah, hukum ini tuh lebih fokus pada aspek operasional pemerintahan. Ini mencakup bagaimana kebijakan diterapkan, wewenang administrasi, dan prosedur yang harus dipatuhi. Nah, hukum ini tuh mengatur hubungan antara pemerintahan dan juga warga negara dalam pelaksanaan kebijakan publik. Yaitu ada hukum tata negara. Nah, hukum tata negara sendiri itu mengatur dasar-dasar dan struktur negara seperti pembagian kekuasaan, fungsi lembaga-lembaga negara, dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Nah, ini tuh mencakup aturan-aturan mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antara lembaga negara. Untuk ilmu pemerintahan sendiri ini tuh ilmu yang mengkaji tentang proses, sistem, dan dinamika politik yang berhubungan dengan suatu negara. Nah, ini tuh mencakup cara pengambilan keputusan, interaksi antara pemerintahan dan masyarakat, serta bagaimana lembaga-lembaga negara itu tuh bekerja. Nah, selanjutnya itu hubungannya kan. Nah, hukum tata negara ini kan memberi kerangka konstitusional yang mendasari bentuk dan fungsi negara. Nah, sedangkan ilmu pemerintahan kan juga mempelajari bagaimana kekuasaan tersebut dioperasikan secara praktis. Nah, untuk hubungannya dengan hukum tata pemerintahan sendiri itu memastikan bahwa administrasi pemerintah berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ilmu pemerintahan kan juga mengkaji bagaimana kebijakan dan keputusan diimplementasikan oleh pemerintah dalam interaksi dengan masyarakat. Nah, jadi kedua bidang hukum ini tuh adalah fondasi normatif bagi ilmu pemerintahan yang lebih fokus pada aspek dinamis, sosial, dan politik dari penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan. Nah, dengan demikian ketiganya ini tuh saling berkaitan nih dalam membentuk teori dan praktiknya. Yang kedua adalah analisis hubungan antara hukum publik dan hukum privat dengan hukum tata pemerintahan atau HTP. Nah, untuk hukum publik sendiri ini tuh hukum yang mengatur hubungan antara warga negaranya serta hubungan antara institusi-institusi negara. Nah, hukum ini tuh mencakup administrasi negara dan hukum pidana. Nah, hukum tata pemerintahan ini tuh adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tentang bagaimana pemerintahan itu dijalankan, termasuk kewenangan, tugas, dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, hukum ini tuh menetapkan tata cara pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Untuk hukum privatnya itu mengatur hubungan antara individu dengan individu yang lainnya, termasuk intensitas hukum seperti perusahaan. Nah, hukum ini tuh mencakup bidang seperti hukum kontrak, hukum waris, dan hukum keluarga. Nah, meskipun hukum privat ini tidak secara langsung terkait dengan hukum tata pemerintahan, tapi dalam praktiknya bisa ada tumpang tindih nih, seperti misalnya seperti ketika tindakan pemerintah atau kebijakan publik mempengaruhi hak-hak privat individu, misalkan sengketa tanah antara warga dengan pemerintahan. Nah, hubungannya apa sih dengan hukum tata pemerintahan? Jadi untuk hukum publik sendiri itu hubungannya sangat erat ya, karena hukum tata pemerintahan itu adalah bagian dari hukum publik. Nah, hukum ini tuh mengatur bagaimana negara beroperasi dalam menjalankan fungsinya, termasuk pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Nah, untuk hubungannya dengan hukum privat sendiri itu tuh hubungannya bersifat tidak langsung, tetapi tetap ada. Misalnya nih, ketika tindakan pemerintah berdasarkan hukum tata pemerintahan mempengaruhi hak-hak perdata warga negara. Contohnya ini pengambilan tanah untuk kepentingan umum yang harusnya ada kompensasi bagi pemilik tanah. Nah, dalam hal ini hukum tata pemerintahan itu harus mempertimbangkan hak-hak private dan memberikan mekanisme penyelesaiannya. Nah, untuk sejarahnya sendiri itu tuh HTP kan udah dikenal dan diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia sebelum tahun 1946 dengan istilah State
and Administrativewet. Nah, istilah ini tuh berasal dari Belanda, yang dimana di negeri asalnya itu tuh merujuk pada dua mata kuliah, yaitu Staatsrecht, yaitu hukum tata negara, dan juga Administrativewet, yaitu hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan. Nah, pada Rechtshogeschool, yaitu sekolah tinggi hukum di Jakarta, sejak tahun 1941 sampai dengan tahun 1945, istilah State and Administrativewet itu dipergunakan oleh Profesor Dr. J.H.A. Logeman sebagai dosen pengampunya. Nah, setelah tahun 1946, gabungan mata kuliah State and Administrativewet ini tuh diselenggarakan secara terpisah di Indonesia. Nah, sejarah perkembangan HTP selanjutnya itu tuh diwarnai oleh munculnya berbagai peristilahan untuk mata kuliah Administrativewet, seperti istilah hukum tata usaha negara, yaitu HTUN, yang dimunculkan oleh Utrecht dan Profesor Djoko Sutono. Nah, ini tuh dipakai pada periode tahun 1950 hingga 1960, menggantikan istilahan hukum administrasi negara. Namun, setelah tahun 1960, hal ini tuh muncul kembali nih dan dipergunakan di Universitas Indonesia oleh Profesor Dr. Prajudi Atmo Sudirjo. Nah, di perguruan tinggi yang lain berbeda dalam memberikan peristilahan studi Administrativewet ini, seperti di Universitas Padjadjaran Bandung dan juga Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, di mana mata kuliah itu diberikan dengan nama hukum tata pemerintahan. Terakhir tuh contoh peraturan hukum tata pemerintahan yang saya ketahui. Jadi mungkin yang saya ketahui itu tuh adanya peraturan presiden. Contohnya itu tuh peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Nah, ini tuh mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa oleh pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan. Mungkin sekian dari saya ya tentang analisis yang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.